tapi itu kan sudah menimbulkan kegaduhan. Tapi saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun, sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan semakin kuat. Anggota Komite 4 DPD RI, Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Bappenas, Bapak Wakil Kepala Badan Pusat Statistik. Di kesempatan yang baik ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir dalam rapat kerja hari ini. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 4 DPD RI atas terselenggaranya rapat kerja membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 ini. Sebelumnya Pak, atas permintaan Bapak, saya perkenalkan tim saya yang hadir pada pagi hari ini. Sebelah kiri saya ini sekjen baru ya. Namanya siapa? Namanya Robert Marbun Pak. Sebelah kanannya adalah Dirjen apa? Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, namanya Pak Ferry, masih PLT. Ini udah PLT kan? Sebelahnya lagi lah PLT ya. PLT Dirjen Anggaran Pak Sudarto ya. Sebelah kanannya adalah Pak Askolani, Dirjen apa loh? Penerimaan Keuangan Pusat Daerah ya. Sebelah kanannya lagi ada Pak Prima, Dirjen Perbendaraan. Sebelah kanan lagi ada Pak Herman, ini PLT Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Jasa Keuangan. Saya membacakan presentasi ini, tapi tadi Pak Ahmad Mahrdi udah bacain semua. Jadi gimana nih? Tapi nggak apa-apa, saya tulisan tadi kita apa ya. Jadi pada kesempatan ini akan menyampaikan paparan yang terdiri dari 2 building block. Yang pertama adalah dinamika dan perekonomian fiskal terkini, dan yang kedua nanti strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027. Untuk memulai, kami akan terlebih dahulu menguraikan mengenai dinamika dan perekonomian dan fiskal terkini. Apabila kita cermati, next, langsung slide nomor 4. Apabila kita cermati, perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian, namun tekanannya sudah mulai menurun, utamanya dalam 1 pekan terakhir dengan adanya perdamaian hampir damai antara Amerika dan Iran yang peluangnya semakin terbuka. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator volatilitas dan ketidakpastian pasar yang mulai mereda. Di tengah gejolak global, hampir seluruh dunia juga menghadapi tekanan. Namun kinerja ekonomi Indonesia masih lebih baik dibanding beberapa negara peers. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan yang kuat dan inflasi yang masih relatif terkendali. Jadi Pak, coba. Oke. Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi. Hal ini terlihat dari pertumbuhan triwulan yang satu yang tumbuh 5,61%, inflasi masih di level 3,08% terkendali. Neraca perdagangan surplus selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026. Cadangan devisa memadai setara 5,6 bulan impor. Penyaluran kredit tumbuh double digit dengan likuiditas yang sangat memadai. Kredit angka terakhir tumbuhnya hampir 12% di bulan Mei. Jadi emang ekonominya masih berjalan. Jadi angka itu bukan angka yang dibuat oleh pemerintah, itu kan data dari perbankan. Jadi pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang masih kuat, ini menunjukkan memang ada betul-betul perbaikan di perekonomian. Kinerja sektor manufaktur juga sekarang dalam zona ekspansif. Kalau kita lihat situ, PMI-nya udah di 50 lagi, walaupun di level yang pas, tapi kita lihat trennya membalik ke atas. Next. Demikian juga dengan aktivitas ekonomi domestik yang terus menunjukkan tren membaik. Kita lihat konsumsi masyarakat masih kuat, tercermin dari aktivitas belanja dalam Mandiri Spending Index dan indeks keyakinan konsumen dari Bank Indonesia. Kalau kita lihat yang gambar kiri atas itu, yang biru tebal adalah Mandiri Spending Index.
Sekarang terakhir di level 123.2, tapi kita lihat tuh trennya naik terus dari bulan ke bulan. Jadi emang ada perbaikan yang real di daya beli masyarakat. Jadi angka ini menunjukkan atau menunjang angka pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2026 ini yang 5,61%. Jadi kita kalau lihat data PDB, kita bandingkan dengan data-data yang lain, inline apa enggak. Sepertinya sekarang masih inline. Kita lihat juga total penjualan listrik itu yang bawah itu masih naik di bulan April. Yang kanan atas kita lihat itu adalah penjualan mobil dan motor, itu masih data bulan April. Mei agak turun sedikit, tapi kita lihat di bulan April tuh setelah Lebaran tuh tumbuhnya cukup kencang di 55%, sementara penjualan motornya di 28%. Jadi emang ada perbaikan yang real di perekonomian. Saya juga tadi deg-degan apakah betul keluhan yang disuarakan di banyak medsos itu berdasar. Kita lihat, ketika lihat angkanya tumbuh, saya agak lega, berarti tidak seburuk yang diperkirakan, artinya masih ada daya beli yang menguat yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau Anda lihat bawah tengah, konsumsi semen domestik di bulan April itu tumbuhnya 35,6% year on year. Itu biasanya inline dengan aktivitas investasi juga. Sementara manufacturing yang bawah udah turun tapi mulai naik lagi. Jadi dari sini, bukan dari angka PDB saja ya, angka yang bukan PDB yang saya pakai untuk mengecek pertumbuhan ekonomi kita, sepertinya memang masih cukup kuat. Tadinya saya khawatir di bulan kedua akan jatuh tajam, tapi dari sini saya agak lega, ternyata cukup kuat. Dan di bulan Mei, saya bilang tadi, pertumbuhan kredit double digit hampir 12%, artinya emang ada aktivitas real di perekonomian yang mungkin luput dari pengawasan atau pengamatan kalangan yang emang ingin bilang jelek aja gitu. Lagi. Next. Kami menyadari dalam beberapa bulan terakhir pasar keuangan menghadapi tekanan, namun dengan koordinasi dan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, nilai tukar rupiah mulai menguat, IHSG mulai rebound, yield menurun, dan arus modal mencatatkan inflow. Hal ini mengindikasikan market confidence meningkat. Dengan peluang perdamaian AS dan Iran yang terbuka, diharapkan akan semakin meningkatkan stabilitas nilai tukar, cost of funds semakin kompetitif, investasi semakin menguat, dan pada akhir momentum pertumbuhan dapat terus diperkuat. Artinya momentum pertumbuhan harusnya membaik ke depan, karena kan kita tahu salah satu tekanan yang kita alami adalah ketika harga minyak dunia naik, kita terpaksa menaikkan sebagian harga BBM yang tidak bersubsidi, walaupun yang bersubsidi kita pertahankan, tapi itu kan sudah menimbulkan kegaduhan. Tapi saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun, sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan semakin kuat. Jadi memang ketika ketidakpastian meningkat seperti kemarin, harga minyak dunia tinggi sekali, kita dalam ujian yang berat. Tapi kalau dari data yang kita lihat sekarang, sepertinya kita sudah melewati masa ujian itu. Ke depan tinggal memperbaiki fondasi yang sudah ada, supaya dengan perbaikan yang ada kita bisa tumbuh lebih optimal. Jadi keadaan memang bukan ideal, tapi yang jelas kita terpaksa mengambil tindakan untuk memitigasi dampak global supaya kita masih bisa bertahan, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang masih bisa tumbuh baik kan. Saya harap ke depan dengan prospek membaiknya kondisi di perang Iran-Irak dan harga minyak yang lebih rendah, harusnya kita akan lebih baik di paruh kedua tahun ini. Mudah-mudahan hal ini terjadi terus.